Assalamualaikum. Saya bernama Tepung Noman, sudah menjadi alumni 1 tahun ya. Ketika saya pulang ke kampung, kebetulan saya berkeluarga di kota. Jadi langsung saya mengajarkan ilmu kepada anak-anak mulai SD, SMP, hingga SMA. Dalam berdakwah, saya memiliki sedikit kendala tentang nasyar ataupun menyebarkan ilmu ketika saya mengajarkan majelis ta'lim. Di situ anak-anak mereka dikasih ke pondok semua dan dikasih bantuan, tapi saya undang karena memang kita tidak diundang di sana untuk mengajarkan ilmu kepada masyarakat, tidak diundang. Tapi saya undang mereka, saya kasih tahu saya mengajar di sini. Tapi yang datang cuma beberapa orang. Kemudian saya lihat majelis-majelis di daerah perkotaan juga tidak maju ya. 5 orang, 10 orang seperti itu semua. Cuma yang berhasil di kampung saya sendiri memang sudah banyak majelisnya, majelis taklim. Cuma di daerah perkotaan ini anaknya mau dikasih ke pengajian ataupun ke pondok, tapi mereka tidak mau. Ini mohon penjelasan dan pengalaman Buya bagaimana strategi untuk mengajak masyarakat yang dewasa untuk mengikuti majelis ilmu. Terima kasih atas jawaban Buya nantinya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Berarti tantangan bukan saja di Aceh, di Jawa juga tidak berbeda dengan itu semua. Nah, ketahuilah bahwa yang pertama yang kita benahi lagi-lagi niat. Kalau niat kita itu benar dan tujuan kita benar, lalu niat kita benar, kemudian kita gapai dengan cara yang benar, biarpun secara lahir kita tidak berhasil, tapi di hadapan Allah sudah berhasil. Begitu sebaliknya, tujuan baik tapi caranya tidak baik, tidak akan sampai kepada tujuan. Tujuan baik, caranya tidak baik, maka tidak akan sampai kepada tujuan. Contohnya Pak, tujuannya bangun masjid untuk sholat, tapi caranya menggerakkan preman untuk merampok, kira-kira gimana? Tujuannya baik, tapi caranya tidak akan sampai kepada tujuan. Tapi begitu sebaliknya, ada orang yang menjaga, saya ingin membangun pondok madrasah, tujuanku baik, kemudian dia mencoba dengan cara yang baik, mulai berkomunikasi dengan orang, bisa bangun, ngajak dan sebagainya. Tujuan baik, caranya baik, benar, biarpun di dunia belum berhasil, sudah dicatat oleh Allah sebagai tujuannya Nabi Muhammad. Itu sudah cukup. Harus kita pakai. Jangan sampai kita ukuran keberhasilan tadi ukuran di dunia. Sebab Pak, jadi dalam kita berdakwah itu sebetulnya pertama karena saya ingin selamat sebelum menyelamatkan orang lain. Jangan sampai kita tertipu yang kita pikir orang lain selamat tapi kita tidak selamat. Kemudian setelah ini betul-betul ditata, tidak akan putus asa. Dengan 5, 10, alhamdulillah 5 orang juga manusia, umat. Nabi Nuh 9 tahun, 900 tahun cuma dapat 7 orang. Hanya puluhan orang. Alhamdulillah. Artinya jangan sampai kita merasa putus asa dengan itu semua. Bahkan kadang ada godaan hawa nafsu. Apalagi lihat bandingannya, kawan saya sudah santrinya ribuan. Bisa saja yang besar adalah Anda dengan keputusan Anda. Kemudian setelah itu baru tadi masalah inovasi. Dakwah itu harus kita berbuat yang beragam-ragam, yang kira menarik. Mungkin kalau kita undang mereka ke rumah kita, mungkin susah. Tapi bisa saja kita buat program yang cantik, kita tawarkan ke sekolah-sekolah. Pelatihan wudhu yang praktis, pelatihan sholat yang gampang, kita membuat masuk ke mereka. Termasuk kita saat ini lagi menyusun kurikulum ringan untuk anak-anak SMA, anak-anak kampus, kurikulum ringan dengan 4 hal. Ini juga kami sampaikan nanti sistem SKS. Jadi anak kampus yang ambil pendidikan umum, dia tidak akan bakal terganggu, dia bisa jago di kampusnya, tapi bisa menyelesaikan urusan pribadinya dengan Allah. Yang pertama adalah kurikulumnya dia harus bisa membaca Al-Quran dengan benar. Gak usah banyak, pokoknya baca Al-Quran benar. Hafal beberapa ayat pendek kalau jadi imam bisa. Yang kedua adalah baca fikih praktis ringan. Wudhu gak usah pakai kitab besar-besar yang kitab lama. Kadang kitab lama hanya untuk orang cerdas sehingga takbirnya pun kadang-kadang kita peringat. Fikih praktis.
Berwudu, bersolat menurut mata kita Imam Syafi'i yang ringan. Dan itu bisa beberapa pertemuan. Dan sehari hanya waktu setengah jam saja. Kadang karena tidak kita manage, makanya menghabiskan waktu sehingga mereka nggak mau ngaji lagi. Karena takut pendidikan umumnya nggak beres. Maka fikih praktis, akidah Asy'ariyah yang praktis. Kita praktiskan semuanya. Kita menulis ulang, digampangkan. Sekiranya beberapa pertemuan sudah beres. Kemudian yang keempat adalah akhlak. Jadi kalau kita tawarkan kepada mereka, nanti insya Allah mau. Jadi slogan kita barangkali berikan waktu setengah jam untuk kami dalam sehari. Tidak usah banyak-banyak. Jadi selebihnya dia bisa serius dalam ilmu pendidikannya. Ini paling ringan zaman sekarang. Tapi kalau tidak, kita beri pendidikan yang nggak perlu dan sebagainya, tadi terkanya kan, akhirnya habis waktunya. Sementara dia harus menyelesaikan kuliahnya, besok harus ujian, matematik dan sebagainya. Kalau udah masalah ribut. Jadi kita peringat itu program. Barangkali kita tidak harus pakai kita Fathul Qorib lagi, tapi ilmunya Fathul Qorib sudah kita kemas, kita perlu. Kita bab wudu, ada suruh wudu ada begini. Sudah kita ketik yang cantik, yang manis, sehingga mudah dihafal. Untuk dibarengi dengan dalil-dalil, kita cetak kecil, mungkin selesai. Praktiskan itu. Ini sudah kita buat dari anak-anak kampus. Baru nanti beri sanad ilmu. Mazhab Syafi'inya adalah dengan kita dan akidah Syafi'i dengan kita. Kalau sudah selesai kurikulum ini. Dan bisa SKS, kalau memang maksudnya kalau libur seminggu bisa diselesaikan dalam seminggu. Tapi kita tuntut mereka untuk menghafal. Sebab gini, mereka tidak akan senang jika belajar tidak paham. Jangan sampai kita mengajar mereka kecuali mereka paham. Makanya jangan, kita harus persiapkan apa yang kita ajarkan untuk mereka, khususnya kelas SMA ke atas, kelas berpikir, anak kampus. Kalau duduk dengan kita praktis, kita duduk berapa? Setengah jam. Kita akan siapkan materinya setengah jam sampai dia keluar dalam keadaan paham. Paham itu mengundang rasa senang. Dia ngerti. Cuman kalau dia duduk dengan kita tanpa paham, kita bacanya kita begitu, misalnya alhamdulillah segala puji wilayah kepungan Allah, bahasa Jawa. Kemudian setelah itu tidak diterangkan, ya, oh pusing. Nah, kayaknya keluar nggak ada rindu pada ilmu itu. Makanya kita yang mencoba terjemahkan dengan bahasa yang bakal mereka pahami itu. Kemudian bisa kita perluas dengan, termasuk di antara kita adalah anak-anak seperti yang di Madinah. Kita punya anak-anak di Madinah yang sekolahnya di tempatnya Wahabi, tapi punya grup Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka punya. Jadi kalau kita ke Madinah itu, kita di umrah itu di tempat sandal nomor 2001, itu biasa itu nanti kumpul anak sampai 50-70 anak dikumpul di situ. Lebih banyak dari itu bisa dilihat kita nanti. Nah, jadi kemudian setelah pulang kita buat grup. Ada grup dari media, WA dan sebagainya. Kalau ada pertanyaan, apa pertanyaannya nanti langsung kita kirim suara dan terus perdengarkan kepada semuanya. Ini salah satu di antara itu menjaga akidah mereka. Harus ada inovasi yang menarik. Jadi sesuai dengan senangannya anak seperti apa dan sebagainya. Dan itu perlu bantuan orang banyak. Jadi kalau gayanya tetap saja nggak ada perubahan, mereka tidak tertarik. Ini makanya kecerdasan para wali-wali dulu bagaimana berdakwah menyesuaikan dengan kesenangan masyarakat tanpa harus melanggar syariat Nabi Muhammad SAW. Baik itu saja, buat inovasi, peringankan kurikulum, jangan sampai ini. Sebab madrasah dini yang di kampung itu kalau tidak salah 17 mata pelajaran. Madrasah dini 17 mata pelajaran, mampu kan? Ada imla, ada insya, ada macam-macam ya. Padahal itu sudah orang, kalau itu kan di pondok yang memang pondoknya 12 tahun masuk akal. Ini kalau anak hanya mampir saja kita beri itu semuanya, ya kayaknya dapat bingung, kita dapat ilmu. Baik, dari itu tuntut Anda, insya Allah. Makanya ada tim di sini mungkin membuat. Jadi kalau bisa dari pondok pesantren pusat semacam ini membuat kurikulum yang ringan, yang wajib. Jadi akhlak haroman, masalah buka aurat, masalah zina, masalah ini praktis. Mungkin satu pertama setengah jam bicara tentang menggunjing. Kedua tentang berbakti ke orang tua ditekankan. Jadi akhlak penerapan, bukan akhlak ilmu yang dibaca. Seperti itu insya Allah. Dan jangan ragu, Allah yang melihat, bukan manusia yang melihat kita. Wallahu a'lam bishawab.